Nggak Jangan sih bisa, dong, gitu karena ya. kita yang Mbak, Jen kalau mau keren ya nggak mau berkompromi lah. Asik. Halo, kembali lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet, sweet, sweet. Apa kabar semuanya, si manis-manis yang ada di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat, semua kegiatannya boleh berjalan dengan lancar. Kembali lagi dengan podcast Manisnya Agri hari ini. Seperti biasa, sebelum kita menunjukkan bintang tamu kita hari ini, saya mau buka dulu dengan pantun. Makan sayur pakai ikan mas, semakin enak kalau pakai sambelnya. Sobat Agri, siapa yang gak kenal Marimas? Hari ini kita kedatangan pemiliknya. Makan soto di Kota Duri. Pak Haryanto, boleh dong perkenalkan dirinya? Cakep. Silakan Pak Haryanto, selamat pagi Pak Ya, Haryanto. pagi, Terima Bu kasih sudah Gloria. hadir di podcast Manisnya Ya. Agri. Seperti biasa, sebelum nanti kita ngobrol lebih dalam tentang apapun yang mau kita bahas hari ini, silakan Pak Haryanto memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, saya lihat ke sana atau lihat Bu Gloria? Boleh lihat saya? Ya, saya Haryanto Halim, saya dari Semarang. Saya direktur dari PT Marimas Putra Kencana, produsen minuman serbuk, dan sekarang juga merambah ke makanan, ke minuman herbal, ke kopi, dan juga minuman susu juga. Dan kita sudah berusaha sejak tahun 95, dimulai dari industri rumah tangga, sekarang berkembang menjadi industri yang cukup mapan di Semarang dan di Indonesia, karena produk kita juga sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Tapi dikenalnya dengan nama Marimas ya? Marimas dari tahun? sebagai 95. Oke, 95 berarti sekarang udah berapa 28 tahun? 28 tahun, oke. Kalau anak udah punya cucu ya Pak ya? Sudah punya cucu. Oke, sudah punya cucu ya. 28 tahun di Semarang, oke. Nah, mungkin tadi kan Bapak sempat bercerita tentang awalnya dari industri rumah tangga. Iya. Di tahun 95 ya. Iya. Sampai sekarang sudah menjadi bukan rumah tangga, bukan besar lagi, besar banget ya Pak ya. Ya. Dari kacamata siapa? Dari kacamata saya sih. Boleh diceritakan perjalanan Marimas sejak tahun 95, kalau kita mau flashback sekilas tahun lalu ya kalau nggak salah ya Pak Har ya. Tahun lalu tuh Agri berkunjung ke Semarang. Iya. Salah satunya berkunjung ke industri Mamin pengguna GKR yang ada di Semarang, yaitu tempatnya Pak Har di PT Marimas. Di situ kita lihat bukan cuman gede tapi gede banget, karyawannya juga banyak banget. Dan manis-manis karyawannya. Oke, itu karena sering kena debu gula. ternyata gula juga berdebu ya Pak ya. Iya, karena kan beberapa harus ada yang digiling. Ya oke. Kita mungkin pengen tahu nih gimana sejarahnya PT Marimas ini beranjak mulai dari industri rumah tangga sampai seperti sekarang gitu. Iya. Silakan Pak. Jadi saya tuh sebenarnya juga, kalau saya tarik ke belakang, saya sekolah kuliah di Amerika selama 5 tahun, dari 85 sampai 90. Saya dapat gelar sampai Master of Food Science sebenarnya. Oke, Teknologi food pangan. science ya, agak matching ya. Matching. Matching dengan baju saya juga. Ya. Bisa. Jadi saya kuliah di UC Davis di Amerika, di California, dekat San Francisco, kurang lebih 1 jam dari San Francisco, setengah jam dari Sacramento. Jadi saya sering kalau weekend jajannya di Chinatown di San Francisco bareng anak-anak Indonesia. Dan ya kalau boleh sharing dikit, Bu Mari Pangestu tuh teman satu kampus. Oke. Meskipun Bu Mari Pangestu itu PhD, saya bachelor, jadi ya selisih usia mungkin hampir 10 tahun. Tapi artinya kalau sesama mahasiswa Indonesia, ya kalau weekend kita punya agama Kumpulan yang sama. Oke. Agama yang sama itu badminton dan nyate. Oke, baik. Itu wajib itu. Ada agama baru ternyata ya, saya baru tahu. Baru, karena itu kerinduan kita, mengobati kerinduan untuk Indonesia. Jadi nyate potluck bareng, biasanya nyate, terus masih badminton gitu aja. Jadi kita cukup akrab dengan ayah Bu Mari Pangestu, dan beberapa ada yang jadi juga mungkin pejabat atau apa, saya nggak ingat semuanya. Tapi tahun 90 saya pulang ke Indonesia, dan
bingung. Mau ngapain? Bawa gelar Master of Science itu malah bingung sebenarnya. Oke. Keberatan apa gimana nih Pak? Keberatan. Jadi itu selalu juga saya katakan, hati-hati kalau punya gelar yang tinggi, nanti kadang itu seperti dasi yang narik ke bawah. Kita keberatan, Oke. gengsi kita terlalu Iya, tinggi untuk iya. memulai dari bawah. Oke. Lah, saya bingung sendiri karena bikin produk pangan apa, karena dari pasar modern trade sampai general trade itu makanan ribuan, puluhan ribu, Iya. mungkin ratusan ribu. Iya. Apa yang belum ada itu kan Iya, susah. iya. Tapi dengan setelah melihat beberapa tahun, artinya sambil bantu bisnis orang tua waktu itu dari 90, terus 95 saya ketemu ide ya bikin Marimas itu, minuman Oke. serbuk itu. Dan kalau dimulainya benar-benar dari rumah tangga, di rumahnya papa saya, dan kemudian orangnya paling 20-an, dan saya itu merangkap semua. Saya CEO saat itu, Chief Everything Officer. Jadi mulai dari nyampur, bayarin orang ke bank, promosi ke pasar pakai toa, saya rangkap semua. Oke. Jadi- Tapi dari awal juga udah banyak juga loh karyawannya 20. 20 ya kecil ya sebenarnya ya kalau 20. Kalau untuk Wajar sih, pabrik Pak. loh. Oke. Tapi Kalau di kantor rumah sini ya. 8. Jangan bawa-bawa kita dong Pak. Enggak, kalau pabrik sebenarnya masih kecil sih untuk Oke. skala semacam itu. Dan harga gula saat itu 1.200. Tahun 95. Iya. Oke. Terus yang mengejutkan Krismon tahun 98. Iya, Duh. nggak lama ya itu. Langsung 4.000. Wah, itu pusing kita. Oh iya benar. Dan 3 tiap kali datangkan truk beberapa diikuti oleh pihak yang berwajib dianggap kita nimbun. Saat Krismon. Pada saat Krismon Iya. ya. Oke. Sampai saya ngomong sama yang berwajibnya bilang, "Bapak, saya tuh produksinya Marimas. Bahan baku 90% gula. Iya. Truk masuk gula, keluar pasti keluarnya jadi Marimas. Bukan jadi Bapak boleh kecuriga kalau masuk gula keluar gula." Iya. Iya kan? Iya, Mau benar. masuk gula keluar Marimas. Lah kalau saya nggak pakai gula apa suruh ganti tepung pati? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi tetap survive dong. Survive, Walaupun waktu itu kan untungnya lumayan survive ya. Tapi banyak kita yang sempat nggak berusaha berhasil. menaikkan harga, ternyata juga nggak bisa waktu itu. Oh. Terus kita harus kembali lagi. Artinya dinamikanya cukup banyak lah. Harga gula sekarang sudah 15.000 ya. Dari 1.200 loh dulu tahun 95. Iya. Dinamikanya ya Iya. semacam itu. Gitu. 10 kali lipat dalam kurun waktu ya hampir 30 tahun Iya, ya. kurang Iya, lebih iya, 30 ya, karena tahun, memang ya. ya Tapi terusnya tiap pastinya. periode ada tantangan tersendiri. beda-beda lah ya. Beda-beda. Oke, tadi kan Bapak cerita dari tahun 95 sampai sekarang. Awalnya cuman produk minuman serbuk Serbuk, Marimas aja, terus sekarang udah mulai diversifikasi menjadi banyak produk ya. Yang sebenarnya kalau bisa dikatakan agak lumayan berbeda ya. Kopi, susu, Rice crackers. rice crackers, walaupun sebenarnya mungkin bahan utamanya beda-beda tapi tetap bahan bahan pendukungnya ada yang sama nih, sama-sama pakai gula semuanya. Walaupun itu kayak rice crackers, saya yakin pasti ada kandungan gula di dalamnya. Ya ada. Walaupun cuma sedikit pasti sedikit, ada. Nah, buat si Marimas ini sendiri per hari berapa sih kapasitas produksinya nih? Dari katakanlah berapa unit Bapak punya pabrik di sekarang di Semarang? In total per hari itu berapa Ya kalau sebulan di atas 1.000 ton sih. kapasitasnya? Oke. Nah, itu produk Bapak sendiri itu sekarang apakah hanya di dalam negeri atau sudah Ekspor. ekspor? Iya. Si Marimasnya saja atau dengan produk yang lain Produk tadi? lain juga. Oke, apa aja sih Pak? Boleh tahu? Ada ke Nigeria, ada ke Kepulauan Pasifik, Afrika. Oke. Ada produknya ya ada Marimas, ada yang pakai brand kita, ada yang pakai brand mereka, ada susu jahe juga. Oh, susunya juga Iya. udah ekspor ya? Juga. Iya. Oke, padahal sebenarnya kalau misalnya mau dibilang lumayan baru ya Iya. produk ini ya, Iya. tapi sudah ekspor juga ya. Iya. Wow. Berarti udah bukan mengcover masyarakat Indonesia saja ya. Berarti di sana masih butuh yang serbuk-serbuk juga ya, Pak ya? Oh iya, kalau di negara seperti Afrika, Amerika Selatan, Mm-mm. bahkan kalau di Asia Tenggara tuh Vietnam dan Filipina masih Masih ya? masih. Berarti sampai ke Vietnam juga nih. Kita belum, karena di Vietnam industrinya cukup besar dan Iya. cukup mapan. Hmm. Vietnam bisa di cover dari Thailand, kemudian juga Iya. satu lagi Filipina juga. Hmm.
Jadi di Asia Tenggara yang paling banyak minuman serbuk itu Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Oke. Yang pengaruh Amerika dua-duanya yang itu. Iya. Kalau Indonesia nggak ada pengaruh Amerika, tahu pengaruh dari siapa? Mesti dicari tahu nih kayaknya Pak. Jamu gitu. Iya. Jadi biasa minum serbuk jamu Iya, juga, iya, benar. Jadi minuman manisnya pun pengennya ya serbukan Iya, juga iya. gitu ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri kebiasaan itu mulai rada berubah ya Pak ya. Bergeser Terutama ya. di kota dan anak-anak muda lah. Mereka gengsi kok kalau suruh bawa kantongan plastik isi minuman. Ya terus robekin lagi gitu Iya, habis kalau diseduh. sekarang harus botol bisa ditutup. Bahkan cup aja sudah mulai turun kan. Iya, Yang lebih benar. keren ada tutupnya Iya, gitu. jadi kayak misal mereka belum habis Iya, saat itu juga mereka bisa tetap Dan bisa dibawa-bawa. dibawa-bawa kemana-mana. Kelihatan lebih keren lah. Iya, lebih keren. Kalau nggak keren nggak asik kayaknya ya Pak ya. Ya anak milenial begitu. Oke, tadi kan kita ngomong produksinya 1000-an itu penggunaan gulanya Iya, sekitar segitu juga. iya. Oh, oke. Jadi berimbang ya antara kapasitas produksi secara keseluruhan dengan kebutuhan gulanya Iya, juga. kalau Marimas kan memang sebagian besar kita pakai gula. Mm-mm. Memang bahan baku utamanya, sedangkan vitaminnya apa rasanya, flavor dan ekstraknya itu kan nggak banyak. Sebenarnya di jeruk itu kan juga sama sebenarnya, yang banyak ya airnya. Iya sih. Iya Iya, kan? benar. Iya. Terus kalau Marimas itu sendiri udah berapa flavor sekarang, Pak? Hampir 30. Wow, banyak banget. Tapi sekarang kita coba manage mungkin karena orang juga nggak hafal, saya sendiri kadang nggak lupa. Terlalu banyak. Dan kita belajar kalau terlalu banyak itu malah nanti konsumen lupa. Jadi nanti kita biasanya tiap berapa periode kita seleksi mana yang slow moving, mana yang fast moving. Oke. Ya. Tapi in total bisa diproduksi sampai 30 varian ya, Pak ya. Oke, banyak juga ya, Pak. Iya. Saya mungkin tahu buah-buah yang general aja nih kayak jeruk, Iya, itu utama. strawberry. Yang utama ya jeruk, mangga, anggur, sirsat. Kalau yang lain-lainnya kayak Koko pandan juga punya kita. Oh, oke. Udah bener-bener terjemahannya dari sirup ya. Karena koko pandan kan paling terkenal di sirup. Betul. Ya, terus juga ada apel juga ada. Nah, tadi kita ngomong produksi nih, Pak. Kalau sekarang Bapak tadi cerita 20 nih karyawan pertamanya nih waktu masih di rumah bikinnya. Sekarang pabriknya udah banyak. Produknya udah macem-macem selama 28 tahun ini. Sekarang total karyawan yang Bapak punya nih udah berapa ribu, Pak? Ya, 1000 lebih sih, ditambah antara orang produksi dan orang distribusi tapi ya. Karena Ya, kita juga in total. terpisah kan antara produksi dan distribusi. Terutama sekarang makin dibutuhkan yang didistribusi malahan. Karena kalau yang produksi kan kita coba efisienkan prosesnya. Tapi kalau yang distribusi lebih ke mesin ya kayak mesin, kalau kita berusaha meskipun kalau invest langsung otomatisasi juga mahal. Iya. Dan juga kan harus hati-hati supaya nggak langsung drastis turunnya. Iya, penurunan Ya kan? karyawannya. Tapi kalau yang distribusi agak susah gantikan salesman mau pakai robot kan belum bisa. Mungkin robot kurang menarik kayaknya kalau jadi dan itu marketing. yang sekarang jadi tantangan juga, kita Iya. butuh SDM tapi SDM-nya susah. Oke. Ya, kalau Susahnya dalam arti apa nih, Pak? sales motoris tuh lebih seneng jadi ojek kok, yang lebih bebas jamnya. Oh, oke, nggak terikat waktu Iya. ya. Terus mungkin pengen jadi konten kreator. Kayak pahar gitu maksudnya. Ya, kalau saya hobi, kalau mereka kan profesi. Oh, Ya iya. kan jualan Oke. live di Iya, ya kan iya. di TikTok yang sekarang sedang dilarang. Tapi sekarang susah, jadi antara kadang bilang milenial nggak dapat, masih nganggur, tapi disuruh kerja yang terstruktur susah kan sekarang. Iya, benar. Lah padahal kita sebagai produk consumer good butuh untuk pemerataan produk. Iya, betul Nah itu juga. tuh tantangan sih sekarang. Sekarang tantangannya malah di SDM ya, Pak di ya. SCM. Keluar masuk. Oh, turnovernya tinggi juga. Yang untuk tim itu loh ya. Yang marketingnya kan, distribusi ya. Terutama yang motor. Oh, emang diantaranya pakai motor, Pak? Yang untuk spreading awal. Jadi kalau consumer good itu supaya bisa masuk ke warung-warung kecil. Kalau harus pakai mobil kan repot. Belum tentu banyak juga ya. Kan mahal ya. Iya. Overheadnya. Iya. Oh, untuk yang skala itu ya, Iya. skala warung-warung ya. Jadi dibawanya pakai botol, terus saya nawar-nawarin, Iya, terus taruh di iya. situ. Itu malah lebih susah ya. Iya. Padahal waktunya sebenarnya nggak tahu nih, mungkin ditargetin juga kali ya, sehari dia harus bisa ngedrop berapa ya. Oh, ada iya. target-targetnya. Makanya mereka mungkin kerja dengan target itu
Zaman sekarang kayaknya agak susah. agak susah ya Pak ya. Curhatnya begitu ya Pak. Nah, sekarang ini kan kita ngomongin Marimas dulu ya Pak ya, karena memang mungkin dari beberapa produk yang Bapak punya sekarang, Marimas lah yang paling besar penggunaannya ya dalam produksinya gitu. Selain gula di dalam Marimas itu tadi udah pasti ekstra buah. Apalagi sih bahan baku yang lain yang diperlukan? Ya ada asam, ada vitamin. Asam sama vitamin ya. Nah, itu kan bahan-bahan baku yang Bapak perlukan. Boleh diceritakan nggak bagaimana Bapak di Marimas ini, bagaimana cara mendapatkan bahan baku? Terus apakah pernah ada kendala? Terus seperti apa Bapak mengatur perencanaan terhadap persediaan bahan baku yang ada untuk Marimas? Ya kalau untuk bahan baku lain sih kita biasanya beli dari supplier yang sudah ada di tanah air sih, kita nggak import langsung. Biasanya sudah ada agent-agentnya termasuk flavor, vitamin atau bahan-bahan lainnya. Dan kalau untuk perencanaan ya kita kan ada di perusahaan ada PPIC, Production Planning dan Inventory Control-nya. Jadi mereka bikin forecast berdasarkan penjualan sebelumnya dan instruksi dari tim sales dan marketing. Sehingga itu yang jadikan patokan untuk order 2-3 bulan ke depan. Nah kalau untuk gula sendiri nih, kan Bapak bilang tadi lumayan banyak kandungan gula di dalam minuman. Sama sih, kita juga forecast, bahkan kadang kontrak harus agak jangka panjang karena untuk ngikat harga. Seperti yang sekarang ini terjadi kan, kalau mendadak ada lonjakan harga semacam ini kan berat untuk kita. Jadi pas harga bagus kita ya kontrak cukup panjang. Jadi kontraknya mengikat harga juga? Mengikat harga. Karena kalau enggak, gula naik kita harus naik harga, pasti nggak bisa. Consumer good nggak bisa naik turun kayak gitu. Yang betul. Bisa naik turun gitu kan cuma lift di sini. Di sana juga ada lift kan Pak, naik turun juga kayak nggak cuma di Jakarta liftnya naik turun. Jadi kalau harga consumer good nggak bisa sama-sama. Jadi nah selama ini nih udah beroperasi lama, ada pernah mengalami kendala nggak dalam proses ketersediaannya si gula rafinasi itu sendiri gitu? Pernah sih saya, tapi lupa ya pas apa itu yang kita harus misalnya biasa stok, yang jelek-jelek dilupain aja ya Pak ya. stok 3 hari terus harus nambah sampai jadi seminggu atau 10 hari misalnya, atau kalau menghadapi liburan panjang misalnya, kan nanti operasionalnya dari pabrik gula pengiriman kan misalnya lebaran terutama, setelah mau masuk kan masih ada jeda waktu, artinya kita harus punya stok cukup. Sana belum bisa kirim, kita harus bisa produksi kan. Ya hal-hal begitu, kalau itu sih rutin sih. Tapi tidak pernah kejadian sampai nggak berproduksi kan Pak? Enggak sih. Berarti sebenarnya dalam berjalannya waktu timnya, katakanlah nih tim PPIC-nya tadi ya. Karena kita nggak single supplier kan. Walaupun long kontrak tapi beberapa ya. Jadi bisa atur dari sini berapa seperti itu. Jadi paling tidak itu triknya untuk mengatasi menghindari untuk tidak adanya ketersediaan bahan baku tadi ya, ketersediaan si gula rafinasinya. Tapi berarti dengan kata lain Marimas tidak terpaku pada satu supplier ya. Jadi gula mana aja. Tapi meskipun dalam beberapa pabrik kadang juga mungkin satu grup ya mereka. Iya benar, kan? Ada teman maksud saya mau brandnya apa itu masih bisa masuk ke dalam produknya Marimas. Karena kalau kita beberapa kali kunjungan itu ada produk-produk UMKM, ini UMKM ya. Yang cocoknya gula tertentu. Gulanya masih A aja, si B nggak bisa. Kalau gitu. Kita melihat bahwa gula dari manapun manisnya sama kok. Ya. Sebenarnya mungkin nggak cuma dirasa ya, di penampakannya juga. Tapi kalau rafinasi sih cukup standar kan. Harusnya cukup stabil ya. Tikungannya kan sama sebenarnya. Terus kemudian bricks-nya juga sama ya kan. Itu hanya aja sugesti aja. Kayaknya seperti itu ya. Kecuali kalau gula non rafinasi karena masih ada kontaminan, tikungannya beda, ya kan mungkin ada bricks-nya sehingga agak turun warna dan ada bau-baunya lain kan. Iya, betul. Iya sih memang sebenarnya kalau kita lihat secara spek sama gitu, cuma tetap aja ada yang mungkin fanatik kali ya, kayak kita dalam ini
keyakinan juga Iya. fanatik. Kira-kira seperti itu Wah, kali kalau ya. nggak pakai ini rotinya nggak ngembang gitu. Jadi aja nggak ngembang gitu roti ya. Karena doanya gitu sih. Iya. Berarti sebenarnya aman mau sih dari menurut mana saya. aja. Karena kebetulan saya ya teknologi pangan, saya tahu spek teknis kan. Iya, Kan tidak benar. harus tergantung dengan hal-hal demikian. Benar, betul sekali. Nah, ini kan yang sebenarnya yang bisa dipastikan keberlangsungan Marimas ini kan dari 95 ya sampai 2023 sekarang 28 tahun. Berarti kan ada mutu produk yang benar-benar dipertahankan nih dari si Marimas ya. Artinya tidak berubah dia dalam hal kualitasnya. Nah, ini bagaimana caranya Bapak sebagai owner, CEO dan segala macamnya di Marimas ini bisa mempertahankan mutu produknya sampai bisa 28 tahun itu orang masih ya ini Marimas ya begini, nggak berubah sama sekali gitu. Ya itu butuh inovasi, meskipun memang harus ada beberapa adjustment ya, karena sekarang misalnya saya tadi gula misalnya dari 1.200 jadi 15.000, kemudian bahan lain packaging dan lain-lain berubah. Ya ada formula yang harus disesuaikan, harga juga disesuaikan juga. Jadi mau tidak mau itu kalau nggak ada penyesuaian dengan perubahan ya nggak mungkin bisa, terutama di harga ini juga, karena kan harus menyesuaikan. Misalnya mendadak seperti kemarin akhir tahun lalu kan sebenarnya mendadak bahan baku jadi naik gila-gilaan. Iya. Karena perang Ukraina, Iya. pengiriman nggak bisa, kontainer susah, kontainer, sehingga benar. harga basic misalnya seperti mungkin citric acid, vitamin C naiknya gila-gilaan. Oh, jadi nggak cuma di ini ya, di semua bahan baku kan kejadiannya sama ya. Ya lah itu naik semua dong sama-sama. Naik semua iya. Jadi memang harus hati-hati, nggak bisa langsung nanti ya yang saya katakan tadi harga berubah langsung ya nggak bisa. Tapi kalau nggak dinaikkan ya kita nggak dapat untung, nantinya kan malah berat sekali lah. Ini yang memang kayak ginilah, menurut saya semua perusahaan menghadapi hal yang sama sih. Kayak kita kusir yang ditarik 12 kuda lah. Harus pintar-pintar mana yang ditarik ulur kan, nggak bisa semua dipacu semua atau ada yang berhenti ya nggak bisa. Benar. Iya. Nah, tadi Bapak cerita dari tahun 95, apakah dari tahun 95 itu udah pakai langsung rafinasi juga? Oh iya. Oh, oke. Karena saya tahu ya, karena ini untungnya sekolah ya. Betul sih. Ya, jauh lagi sekolahnya. Ya, jadi tahu sekali bahwa nggak bisa karena ada kontaminan yang mengganggu di rasa. Yang tidak bisa hanya nanti dikasih flavor nggak bisa, dan belum lagi ada tetap dia kuat ya, dan ada kontaminan yang tidak bisa, yang visual, kadang keluar kayak bintik-bintik atau kadang kayak serabut dan lain-lain. Lah itu kan kita tahu nggak boleh. Ya, berarti kan? Sebenarnya dari 95 Bapak udah pakai rafinasi? Sudah. Zamannya dulu nggak tahu boleh nyebut nggak bermis gitu loh. Iya. Saya pernah pakai itu. Ya memang dia yang pertama sih gitu. Berarti memang bisa dibilang tidak bisa Bapak belum bisa membandingkan dengan produk kalau produk Bapak dipakai dengan bahan baku yang selain gula rafinasi dong. Karena gitu kita yang kalau mau keren ya nggak mau berkompromi. Asik. Nggak mau nggak mau cari masalah aja ya kan. Yang lebih murah juga nggak bisa. Kecuali kalau yang non rafinasi, mungkin kalau untuk yang untuk anak coba-coba. Teh atau kopi nggak tahu, itu mungkin oke lah karena ada bau-bau karamel dan lain-lain. Dan warnanya juga nggak akan kelihatan. Tapi kalau kan? untuk produk kami nggak mau berisiko. Iya. Oke, berarti sebenarnya dari 95 memang sudah menggunakan itu ya. Sejak kuliah saja saya sudah nggak pakai gula rafinasi, biar keren lah. Karena Bapak kuliahnya jauh. Kita di sini gulanya dulu tapi ya. Di Amerika gulanya semua rafinasi kok. Iya, karena cuma di sini doang. Iya. Maksudnya kalau saya pribadi dari kecil tuh gulanya memang yang non rafinasi. Non rafinasi karena kan kita cuma bisa dapat itu, dan gula Jawa. Which is dulu di kepala saya sebelum saya kenal gula rafinasi, ke kepala saya makin coklat, makin kuning itu kayak makin enak, manis gitu loh. Ternyata tidak. Tapi setelah gitu mengenal rafinasi, iya, keyakinannya berubah keyakinan ya. Convert jadinya Pak. Oke, berarti sebenarnya dari awal jadi saya
mau tanya apa bedanya nggak bisa nih karena emang dari awal udah pakai rafinasi Sudah ya Pak pakai ya. rafinasi. Oke. Nah ini tadi Bapak cerita produk Bapak tidak hanya dijual di dalam negeri, juga diekspor lah ya. Boleh diceritain, boleh nggak Pak diceritain berapa sih yang diekspor setiap bulan apa tahun mungkin? Setiap bulan sih ada, tapi ya belum banyak sih kalau dibandingkan dengan yang dalam negeri. Pastinya. Masih kecil sih. Masih kecil. Ya Itu kita pengen memperbesar intinya sih. Karena hmm, menurut saya harus cukup berimbang lah. Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan besar yang sudah berkembang kan mereka bahkan bisa lebih dari separuh ya untuk ekspor, sehingga bisa balancing lah, kalau dalam negeri ada apa, luar negeri ekspor masih jalan. ya Ya itu aja sih. Tapi kalau total ekspor itu juga menurut saya mungkin sayang, karena kita kan potensi masyarakatnya gede, nanti malah dicolong negara lain kan sayang. Iya, Ya kan, jadi saya benar. juga menurut saya untuk consumer good kita harus berimbang lah dalam negeri dan ekspor. Iya, maksudnya kan sebenarnya kan kalau dalam negeri kan masih tetap nih, maksudnya Iya, kita punya pasar juga masih betul. oke gitu loh. Dan ini kan Ini kan memang ekspor ini kan menambah saja menambah dan sebenarnya. untuk menyetabilkan lah kalau dalam negeri ada pas kayak kenaikan semacam ini, atau Heeh. misalnya ini dolar kan juga naik sebenarnya. Iya, Ya semua kan? naik Pak, gak ada yang Iya. turun. Nggak ada. Ya gini curhatnya nih kayak gini. Semua naik Pak, gak ada Dan yang turun. keadaan sebenarnya agak lesu kan sekarang ini, karena panas yang tinggi dan panjang ini kan hasil panen juga turun, daya Iya. beli juga turun. Tapi sebenarnya kalau panas begini orang lagi pengen yang es minum Iya manis sih, gak sih ya, Pak? ya, memang bagus untungnya kita di lini itu, tapi kita harus akui kan memang daya belinya agak Lemah, turun. menurun. Ya. Iya. Berarti boleh saya tanya ke Bapak, tahun ini dibanding tahun sebelumnya menurun apa tidak nih penjualan? Tahun ini lebih berat. Oke. Tahun ini lebih berat, dan hampir semua industri kalau saya tanya ngomong sama. Oke, walaupun dengan kondisi panas begini ya, maksudnya Kalau kan panas gini kan cuman tapi overall dari awal tahun sampai sekarang loh. heeh. Apalagi yang awal tahun sampai semester pertama, pasti kalau tanya industri pusing semua. Oke, iya. Memang sih. Iya kan? Iya. Semuanya pusing Semua kok. Banyak pusing. yang masih koreksinya masih banyak, ini ngejar akhir tahun kalau bisa minimal sama dulu aja. Iya ya, nggak usah peningkatan deh ya. Sama aja Sama dulu. aja sama tahun Pokoknya lalu gitu. salesman-nya jangan suruh tidur lah. 24 jam dong kerjanya. Oke, berarti sebenarnya kalau dihitung dari awal tahun memang ya bisa dibilang tahun ini lebih. Lebih berat daripada saat Covid loh. Oh, karena kalau Covid kan Loh, sebenarnya tapi kan banyak sekolah tutup, banyak oh tempat-tempat ya, penjualan itu tutup biasanya semua. kan Iya. masuk ke sekolah Iya, ya, warung-warung jadi dekat sekolah jajanan ya Pak ya. Jadi Malah ternyata malah ini lebih baik ya, karena ada perang Ukraina awal tahun, terus hujannya yang nggak karuan itu awal tahun kan kacau Iya. balau itu. ya oke. Berarti sebenarnya itu dialami semuanya sama ya. Sama sih. Nggak cuma di industri hulunya nih, di hilir-hilirnya juga Oh iya, mengalami hal yang banyak sama ya. supplier juga. Sekarang ini juga pengguna TikTok Shop juga lagi pusing. Lagi heboh banget kayaknya tuh semuanya jadi bahan Lagi pembicaraan. happening, Iya, happening. jadi kayak semua pada komplain segala macam. Tapi itu juga hal yang sama dengan yang kita hadapi lah. Artinya mau melawan e-commerce sudah nggak bisa lewat lah. Memang ada zamannya kan. Mm-mm. Ya kan, meskipun yang dijual kan ya produknya sama Itu sebenarnya. aja, Iya. cuman caranya aja yang Caranya, berbeda. iya. Tapi memang balik lagi orang lebih senang seperti itu gitu loh, Iya sih. ya kan? Iya kan, dan Kayak lebih ringkes gak sih Pak iya, dan sebenarnya? mungkin beberapa produk impuls sih ya. Impuls Hmm. yang bukan harus pakai perencanaan, lihat terus seneng langsung beli gitu kan. Iya, benar sih. Iya betul sih. Kayak tertarik aja saat itu aja Iya, gitu. heeh. Terus orang kayak pengen beli. Oke. Nah ini Pak agak sedikit di luar dari konteks kita awalnya nih. Mungkin Pak Har juga udah dengar tentang adanya wacana pengenaan cukai minuman manis dalam kemasan. Nah itu boleh sedikit disampaikan tanggapan dari Pak Har seperti apa, karena kan Marimas kan minuman manis dalam kemasan Iya. juga nih, kena Iya. nggak nih nanti? Kelihatannya juga kena, karena kan
minuman dalam kemasan dan konsentrat ya, termasuk kopi juga. Mm-mm. Ya kalau kita belajar ginilah, memang motifnya pemerintah sih mungkin bagus, artinya untuk faktor kesehatan, GGL, gula, Iya, garam, lemak, iya, dan untuk mendapatkan peningkatan income dari cukai gulanya. iya, Tapi memang juga harus hati-hati karena apa yang terjadi misalnya seperti di Filipina itu langsung berdampak terhadap industri cukup besar. iya. Kemudian mungkin di negara lain juga, artinya antisipasinya seperti apa, dan harus dilihat juga sosialnya, psikologisnya orang Indonesia juga. Mungkin saya nggak tahu negara lain seperti Malaysia yang juga sudah menjalankan, mungkin sukanya gula atau sumber kalorinya mungkin tidak sepenuhnya dari gula, Dari yang dari yang lain lah. lain. Kalau Indonesia dari gula ya. Artinya hal-hal gini harus dengan sangat bijaksana sekali lah. Artinya kalaupun mau diterapkan mungkin bertahap, jangan ekstrim. Wah, harus misalnya di bawah sekian persen yang sangat Iya. rendah sekali, misalnya semacam itu. Sedangkan itu pun kalau diterapkan saya nggak tahu ya dampaknya kepada kesehatan seperti apa. Sebab kalau yang di Amerika aja yang sudah sejak lama menggelorakan no kalori dan lain-lain aja, sekarang ya masih obesitas masih tinggi. Jadi memang kesadaran itu nggak gampang. Saya cuma mau ngomong aja karena Takes time juga. rasa manis itu dari segi keilmuan saya juga tahu dari sensori. Bayi itu kalau misalnya dites ya, ditetesin air asam, air asin, air pahit dan manis, dia hanya senyum kalau dikasih manis. Betul sekali. Iya kan, jadi artinya memang itu basic taste yang memang Digemari. menenangkan dan menenangkan Iya, secara iya, iya. olah di otaknya juga beda. Iya. Ya artinya memang saya setuju bahwa memang kalau terlalu manis kurang baik lah, termasuk cewek kan juga kan. Oke. Artinya apapun yang berlebihan memang tidak baik Yes, menurut saya. Lah itu ini saya yang memang setuju. harus dikontrol, diedukasi, tapi edukasi kan tidak harus kemudian sangat menggoncangkan industri sebenarnya. Bertahap lah ya. Ya harusnya ambil titik tengahnya lewat bertahap itu menurut saya. Kalau ekstrim langsung menurut saya kurang pas lah. Tapi sebenarnya yang paling penting tadi kalau saya boleh summary-in yang tadi Pak Har bilang harus dikaji dulu plus minusnya. Jangan cuma dari sisi kan sebenarnya targetnya kan adalah untuk mengurangi obesitas dan segala macam kan. Terus untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan. Tapi pendapatan kalau dibanding cukai lain mungkin ya nggak besar sekali. Saya nggak tahu sih perhitungannya seperti apa. Perhitungan juga kan mungkin kita perlu juga kan disosialisasikan gitu. Tapi yang paling pentingnya adalah harus ada kajian dulu nih. Kira-kira nanti ada hitungan-hitungannya juga ketika ini diterapkan. Selain dampak sosial, tapi ada juga hitungannya ketika nanti pembelian akan menurun terhadap ini kan gitu. Misalnya ke industri seperti apa, kan ada juga hitungan pajaknya akan menurun juga. Gitu kan ada hitungan pajak ya, mungkin masuknya. ada pajak gula, tapi terus kemudian hasil penjualan perusahaan seperti kami itu ya pajaknya di store berkurang. Jadi berkurang kan. Sementara ini kan dia menerapkan cukainya, tapi pajaknya juga berkurang. Hitung-hitungannya masih masuk apa enggak? Paling tidak masuk. Pak Har kan demikian, ada dulu studinya lah paling tidak untuk mengkaji ya walaupun nanti tetap harusnya diberlakukannya bertahap, tapi ada studi, ada kajian dulu dari orang-orang yang kompeten, bener kan Pak? Mungkin dari orang-orang food science kayak Bapak gitu. Salah ya? Dari Agri. Kurang kompeten juga sih kayak Pak. Kita nggak ngerti tentang food science juga. Kayak sebenarnya kandungan yang tepat dan baik untuk dalam satu botol minuman 200 ml itu berapa, itu kan juga harus kadang kan memang kadang orang bisa dibatasi yang itu, tapi dikonsumsi yang lainnya kan kadang mereka nggak terkontrol juga, bisa juga sih. Kayak di cake kan juga kan manis semua, mulai dari gulanya, dari coklatnya pun udah diproduksi jadi coklat, pasti ada gula lagi, nambah lagi gulanya. Jadi sebenarnya sama-sama aja Pak. Intinya nggak boleh berlebihan. Termasuk tadi apa Pak yang boleh berlebihan? ini juga aja. Ternyata kan dari kalaupun orang takut wah nanti diabetes mellitus, tapi ternyata yang paling gampang kena diabetes DM itu kencing manis itu cewek bukan cowok. Oh iya? Iya. Karena mereka paling sering diberi janji manis. Oke, baik. Saya udah serius banget loh ini Pak. Serius sedikit khawatir. Ternyata
kita jokes, Ya, ini oke. juga. Hati-hati dong kalau gitu ya kita ya. Selain kita nggak boleh terlalu manis, kita juga nggak boleh sering-sering terima janji manis ya Pak. Iya. Cowoknya aja yang dikasih tahu. Siapa? Oke, mungkin sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, mungkin saya boleh meminta Pak Har apa harapannya? Boleh harapannya tentang ketersediaan gula atau harapannya secara secara umum tentang ke pemerintah boleh, ke industri rafinasi juga boleh, apapun lah itu. Silakan disampaikan di sini. Siapa tahu ada yang bisa dengar kita, Pak. Ya, menurut saya Mudah-mudahan didengar sih. yang terakhir mungkin yang digarisbawahi juga, dan selama ini sih kalau untuk suplai gula rafinasi dari beberapa pabrikan sih masih cukup lancar dan terjaga sih. Dan kalau ada gejolak harga itu kan karena juga harga dunia juga yang harus mengikuti. Tapi ya yang garis bawah itu kalau memang ada kebijakan dari pemerintah nanti soal cukai gula, menurut saya Agri juga harus ikut memberikan data-data juga sih. Bukan saja soal kesehatannya tapi dampaknya terhadap ekonomi seperti apa. Menurut saya Agri juga punya kompetensi untuk memberikan masukan semacam itu kepada pemerintah juga, dan itu menurut saya positif lah. Artinya Agri sebagai asosiasi pabrikan yang meskipun bisa saja wah itu kamu kan punya kepentingan sendiri, tapi menurut saya ada yang hal lebih besar yang juga harus dipikirkan juga oleh pembuat kebijakan ini. Intinya regulasi apapun yang akan dikeluarkan sejogjanya, sesolonya juga, sesolonya, secerebonnya juga, oke. Didiskusikan, disosialisasikan oleh banyak pihak yang memang terkait, yang memang secara knowledge, secara capability juga mampu memberikan masukan yang terbaik, karena apapun itu akan memberikan impact bagi banyak orang gitu, tidak hanya untuk masyarakat tapi juga para pelaku usaha yang ada di atasnya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Har. Diskusi kita hari ini cukup padat dan singkat, dan ditemani beberapa guyonan-guyonan khasnya Pak Har. Semoga apa yang menjadi diskusi kita hari ini boleh seperti tujuannya dibuatnya podcast Manisnya Agri ini adalah supaya banyak orang si manis-manis semua yang ada di seluruh Indonesia terinformasi, teredukasi dengan apa yang kita sampaikan dalam diskusi kita. Semoga nanti ada banyak si manis-manis yang boleh memberikan masukan-masukan yang baik juga buat kita. Boleh juga memberikan masukan siapa narasumber selanjutnya yang akan kita undang di sini untuk memaniskan podcast Manisnya Agri. Semoga Pak Har selalu sehat. Marimas tetap makin sukses, bukan tetap, makin sukses, produksinya lancar, dan kita sama-sama berharap ya Pak, kondisi yang sekarang menurut Pak Har tadi dan menurut kita semua sangat berat tahun ini, mudah-mudahan menjelang akhir tahun ini boleh pelan-pelan meringan ya Pak. Ini sudah mulai membaik sih. Oke, sudah mulai. Ini positif banget nih. Jadi supaya perekonomian di Indonesia juga bahkan di seluruh dunia makin membaik ke depannya. Kira-kira seperti itu. Tadi kita sudah buka dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Nanti lagi. Saya juga mau nutup dengan pantun. Oke. Nah, karena ini mau tutup dengan pantun, nanti minta tolong cakepnya ya Pak. Iya. Ke Gondang Dia, jangan lupa jalan-jalannya. Cakep. Ke Cikini agak rehat sejenak. Cakep. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak semakin sukses dan sehat selalu. Amin, cakep sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya dulu. Oh boleh silakan Bapak. Di laut banyak ikan pari, boleh ditangkapnya hari Kamis. Oke. Sungguh hebat gula Agri, bikin hidup kita lebih manis. Asik. Terima kasih Pak Har. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya si manis yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di podcast Manisnya Agri. Sweet.